Olahraga Football Lovers, kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi Story Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 1 September hingga pada tanggal 2 September 2021. Dimana pada pertandingan kali ini kita akan ambil pada kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dimana pada pertandingan yang pertama ada timnas Kazakhstan versus timnas Ukraina. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, sama-sama kita lihat tidak ada pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Kazakhstan bermain di kandangnya Masedonia Utara, Kazakhstan harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-4, dan untuk 5 pertandingan terakhir Kazakhstan meraih 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Sedangkan untuk timnas lawan Ukraina, di mana pada pertandingan terakhir Ukraina bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-4 atas Inggris. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Ukraina meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Di mana pertemuan terakhir Ukraina bermain di kandangnya sendiri melawan Kazakhstan meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir Ukraina meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Kazakhstan dengan menahan 1/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-1. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kedua. Ada timnas Prancis versus Bosnia. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Prancis bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 3-4 atas Swiss. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Prancis meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan ada timnas Bosnia, di mana pada pertandingan terakhir Bosnia bermain di kandangnya Denmark, di mana Bosnia harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Bosnia meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Selanjutnya, jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Prancis bermain di kandangnya Bosnia, Prancis meraih kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, Prancis meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Prancis. Untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang ketiga. Pada pertandingan yang ketiga ini kita ada timnas Portugal versus timnas Irlandia. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pertandingan terakhir Portugal bermain di kandangnya Belgia, Portugal harus menelan pil pahit dengan kekalahan 0-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Portugal meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang.
Sedangkan di tim lawan ada timnas Irlandia, di mana pada pertandingan terakhir timnas Irlandia bermain di kandangnya Hungaria, meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Irlandia meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana timnas Portugal bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 5-1 atas timnas Irlandia. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, di mana Portugal meraih 2 kemenangan, 1 kemenangan untuk timnas Irlandia, dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Portugal dengan memberi 1/3/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat kita ada timnas Moldova versus timnas Austria. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Moldova bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Azerbaijan. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Moldova meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan ada Austria, di mana pada pertandingan terakhir timnas Austria bermain di kandangnya Italia. Timnas Austria harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Austria meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Moldova bermain di kandangnya sendiri melawan Austria, Moldova harus berlapang dada menerima kekalahan dan Austria menerima kemenangan dengan skor 1-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Austria meraih 4 kemenangan dan 1 kemenangan untuk timnas Moldova. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Austria dengan memberi 1/3/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 3-1. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kelima, di mana pada pertandingan yang kelima kita ada timnas Kepulauan Faroe versus Israel. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Kepulauan Faroe bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 5-1 atas Liechtenstein. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Kepulauan Faroe meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim lawan ada Israel, di mana pada pertandingan terakhir timnas Israel bermain di kandangnya Portugal. Timnas Israel harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-4. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Israel meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana untuk 2 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, Israel meraih 2 kemenangan.
Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Israel dengan memberi 3/4 bola dinilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya saya prediksi 2-1. Itu dia teman-teman mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 1 September sampai dengan tanggal 2 September 2021. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin, bisa diambil, dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung dan salam olahraga.